Halo semuanya, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Winda. Di sini aku ingin men-share bagaimana pernikahan untuk beda negara seperti yang pernah aku lakukan. Jadi aku sendiri sebagai WNI menikah dengan seorang WNA, salah satu warga negara asing di Eropa. Nah, di sini aku ingin menjelaskan step by step mengenai bagaimana sih prosedur untuk pernikahan campur ini sendiri. Pada awalnya, kalian tetap harus mengajukan ke RT dan RW setempat. Dari RT, kalian bisa datang, kemudian tinggal mengatakan saya ingin mengajukan pernikahan, nanti diberikan surat pengantar. Surat pengantar itu juga dicap atau diberikan stempel oleh pihak RW, dan dari RW itu kemudian lanjut ke kelurahan. Nah, di pihak kelurahan ini, kalian akan diberikan beberapa persyaratan ya. Dan untuk WNI sendiri syaratnya itu kurang lebih KTP, KK, kemudian pas foto, kemudian surat keterangan status. Surat keterangan status ini sendiri adalah surat keterangan dari status kalian sudah pernah menikah atau belum. Bagi yang sudah pernah menikah, statusnya janda atau duda, itu akan memiliki sertifikat cerai. Kemudian bagi yang belum pernah menikah seperti yang aku alamin, jadi kalian harus meminta kepada badan kelurahan itu juga untuk surat keterangan belum menikah istilahnya. Dan karena kasusnya di sini dari pengalamanku, antara aku dengan papaku ini adalah beda alamat, otomatis KSK-nya atau kartu susunan keluarganya itu juga berbeda. Nah, jadi waktu itu aku harus telepon papaku dulu, "Pa, minta tolong mintain dong surat keterangan belum menikah." Karena di surat pernyataan tersebut, papa aku juga tanda tangan sebagai wali dan menegaskan bahwa memang belum pernah menikah, seperti itu. Itu dikirim ke tempat tinggal aku, kemudian dijadikan lampiran sebagai calon pengantin perempuan. Kemudian untuk calon pengantin laki-lakinya karena statusnya WNA, itu diminta yang berbeda, yaitu paspor, kemudian diminta akte lahir, diminta pas foto, kemudian surat keterangan dari kedubes. Nah, seperti itu. Nah, awalnya mereka sempat orang kelurahan ini juga kebingungan ya, karena kan memang kasus menikah dengan bule ini nggak selalu ada gitu loh. Dan per kasus atau per negara itu kebijakannya lain-lain. Mereka pernah memintakan juga KTP. Saya sempat bilang bahwa KTP itu hanya berlaku bagi negara yang bersangkutan. Sama dengan KTP saya itu hanya berlaku di Indonesia. Ketika saya ke luar negeri, ke Malaysia sekalipun yang dekat dengan Indonesia, KTP saya tidak akan berlaku, tapi paspor. Saya bilang gitu. Kemudian mereka sempat meminta KSK atau kartu susunan keluarga. Ya, saya jelaskan lagi di situ bahwa di luar negeri itu tidak ada istilah KK. Karena orang luar negeri itu sudah memiliki surname atau nama belakang. Gitu loh. Jadi ketika mencari seseorang itu tinggal dicari aja nama belakangnya gitu. Nggak usah ribet ini anak siapa, nggak usah ribet. Jadi dengan nama belakang itu sudah bisa diurutkan ke atas, ini anaknya siapa, kayak gitu-gitu. Ya, kemudian juga dimintakan surat izin dari kedubes. Ya. Surat izin kedubes ini yang dimaksudkan adalah kedutaan besar negara calon suamimu yang ada di Indonesia. Jadi nanti surat kedubes ini menjelaskan bahwa ada warga saya yang bernama ini itu akan menikah di Indonesia. Yang kayak gitu-gitu. Jadi ketika kalian mengurus dokumen pernikahan ini, kalian juga harus menghubungi pihak kedubes yang ada di Indonesia. Itu kalau kalian memproses pernikahannya adalah dilakukan di Indonesia ya, dengan satu agama. Tapi bagi kalian yang ingin melakukan proses pernikahan beda agama, otomatis di luar negeri, ya, prosesnya nanti kalian akan berhubungan dengan bagian Dispenduk Capil. Jadi silahkan dengan RT RW, setelah dari RW itu kalian coba tanyakan ke Dispenduk Capil. Dan itu sebenarnya syaratnya juga tidak mudah juga, banyak banget, ribet banget. Dokumen itu nanti ya, misalkan pun kalian sudah menikah di luar negeri, itu akan dicatatkan lagi di Dispenduk Capil. Jadi kayak 2 kali gitu. Nah, kalau di Indonesia, kalau kalian menikahnya di Indonesia setelah dari kelurahan itu ya, nanti tetap akan dikeluarkan N1 N4 istilahnya. Dan N1 N4 itu yang akan diserahkan ke KUA. Karena saya sendiri adalah seorang muslim dan alhamdulillah suami saya menjadi seorang mualaf. Nah, untuk pernikahannya sendiri nanti juga akan diberikan buku nikah kan, pastinya yang seperti ini. Nah, dari awal
memiliki buku nikah ini tetap saya yang pegang gitu, karena suami saya juga bilang ini kan nggak ada manfaatnya buat saya di luar negeri, dan memang betul. Nah, dan suami saya sampai dengan detik ini masih berpikiran bahwa ini adalah versi Indonesia dan versi Inggris gitu. Padahal ini adalah buku nikah suami dan istri, isi dalamnya itu sama gitu loh. Dan ketika kalian menikah dengan bule, ya, jadi setelah melakukan pernikahan, setelah buku nikah keluar, ya istilahnya apa namanya, legalitasnya sudah sah, ya. Tapi warga negara asing bagaimanapun tidak tercatat di Indonesia sebagai warga negara. Pada saat kalian memiliki anak nantinya, ya, di KSK itu tidak akan muncul nama suami kalian. Begitupun juga di akte lahir. Jadi menikah dengan bule di Indonesia itu sendiri berlaku seperti nikah siri, ya, karena memang suaminya bukan tercatat WNA, dan itu juga tidak akan dicatatkan di akte lahir anak Anda. Jadi nanti tulisannya ya anak dari ibu, bukan anak dari ayah, yang seperti itu. Dan buku nikahnya sendiri, ya, itu nanti silahkan setelah kalian memiliki buku nikah, istilahnya dilegalisir atau dilegalitaskan ke pihak kedutaan yang ada di Indonesia. Untuk buku nikahnya sendiri, ya, jadi di dalamnya itu akan ada tambahan legalitas atau legalisir yang seperti ini. Nah, saya tidak zoom ya karena ini dokumen negara, ya, yang seperti ini. Jadi maksudnya itu adalah seperti ini. Ketika kalian menikah dengan bule, itu pasti ada kemungkinan setelah menikah kalian akan berkunjung ke negara suami kalian. Nah, apabila buku nikah kalian sudah dilegalitas atau dilegalisir, dan ketika kalian ke luar negeri kemudian mengajukan visa, kalian bisa menunjukkan buku nikah kalian bahwa kalian berkepentingan ke luar negeri itu adalah untuk mengunjungi keluarga, ya, atau visa visiting family. Untuk negara saya di Kroasia ini sendiri diberikan keuntungan ketika kita mengajukan visa, keperluannya adalah mengunjungi keluarga, bukan berlibur, maka akan dibebaskan biaya visa. Untuk visa berlibur tuh biasanya berbayar. Jadi bagi kalian yang mungkin mendengarkan ini belum pernah ke luar negeri, saya infokan ya, untuk kita keluar benua seperti mungkin ke Australia yang deket ya, ke Australia atau mungkin ke Amerika, ke Eropa dan sebagainya. Itu akan diminta visa ya. Visa itu adalah bukti izin masuk dari pihak kedutaan yang ada di Indonesia. Itu harus kalian lampirkan yang seperti itu. Ketika kalian beli tiket pun, ya, itu akan ada nomor visanya. Ini adalah contoh visa saya tidak zoom ya, karena memang ini dokumen negara. Jadi bentuknya seperti stiker, kayak gini. Ada foto saya, kemudian ada serial number, kemudian ada logo European-nya, seperti ini. Diinfokan di sini bahwa untuk visanya adalah visa kunjungan keluarga, biayanya adalah gratis, ya, dan diberikan masa izin tinggal 90 hari dengan number of entry atau jumlah masuk itu adalah multi artinya di sini ini kan diberikan masa tinggal 90 hari atau 3 bulan. Jadi misalkan kalian mengunjungi suami kalian 1 bulan dan masih ada waktu 3 bulan gitu loh, masih ada waktu sisa 2 bulan lagi, itu kalian bisa mengunjungi kembali selama belum total 90 hari. Seperti itu cara hitungnya. Kemudian di sini juga akan diberikan tanggal berlaku dari visa. Untuk visa saya diberikan tanggal berlaku 1 tahun, ya. Jadi dalam 1 tahun itu diberikan masa 3 bulan. Ngerti ya? Jadi masa expirednya memang 1 tahun, tapi masa tinggalnya itu 90 hari, 3 bulan. Kalau misalkan kalian bilang, "Loh saya itu waktu itu kurang berkunjung 3 bulan." Kalian bisa mengajukan ketika di Kroasia dan sebagainya untuk memperpanjang seperti itu, istilahnya di KBRI ya, atau Kedutaan Besar Republik Indonesia. Nah, itulah fungsinya kenapa kita harus melegalisir buku nikah. Salah satunya agar kita mendapatkan fasilitas visa kunjungan keluarga, bukan visa berlibur. Nah, untuk mendapatkan visa ini, ya, jadi untuk sampai dilegalisir oleh pihak kedutaan, kalian harus melewati 3 kementerian. 3 kementeriannya itu dari Menteri Agama,
kemudian ada Menteri Hukum dan HAM, kemudian Kementerian Luar Negeri. Saya tidak zoom karena ini dokumen negara, ya. Jadi untuk kementeriannya sendiri itu tidak bisa dibolak-balik. Misalkan, saya deket tuh rumah saya sama Kementerian Menteri Luar Negeri, kantor Kementerian Luar Negeri. Udah dari situ dulu nggak bisa. Jadi urut-urutannya harus tetap Menteri Agama, Kementerian Hukum dan HAM, lalu Kementerian Luar Negeri. Dan untuk prosesnya sendiri, dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, sampai ke kedutaan. Ini yang dibebankan biaya. Untuk biayanya sendiri, coba deh nanti kalian update lagi, karena untuk saya, ya, untuk biaya saya, kurang lebihnya, di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri ini sekitar 100.000. Kemudian untuk kedutaan, ini tergantung kebijakan dari kedutaan negara masing-masing, ya. Dan untuk setelah dilakukan legalisir itu, kalian bisa mengajukan visa. Ya, di sini memang lebih sedikit ribet ya daripada menikah dengan warga lokal. Tapi percayalah, apabila memang itu jodoh kalian, dan jodoh kalian itu memang sebenarnya adalah orang yang jauh, orang dari seberang negeri dan sebagainya, insya Allah kalian akan diberikan kemudahan. Saya pun ketika mengajukan pernikahan tuh ribet banget, sampai ya Allah ini nikah nggak sih, yang kayak gitu-gitu. Tapi memang akhirnya alhamdulillah Allah memberikan jalan sampai saya bisa menikah, dan sampai suami saya itu menjadi seorang mualaf tuh memang benar-benar luar biasa perjalanannya. Jadi dengan konten saya ini, saya harap kalian bisa mendapatkan sedikit gambaran mengenai pernikahan di luar negeri. Kalian bisa komen apabila memang ada yang ingin ditanyakan, dan kalian juga bisa subscribe maupun share dan like apabila memang konten saya ini bermanfaat dan memberikan informasi yang edukatif bagi kalian. Di sini terima kasih atas apa ya istilahnya, telah nonton konten saya, dan mohon maaf karena ngomongnya belibet, karena memang ini saya masih belajar. Jadi di masa pandemi ini saya masih berusaha gimana caranya ya, informasi apa yang saya bisa bagikan. Dan pastinya karena sekarang saya di luar negeri, saya juga akan memberikan informasi lain bagaimana sih cara bertahan hidup di sini. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ngomongnya susah. Okay, ciao, vedemose, and hvala lijepa for watching my video.